kasih dari rekan-rekan YNCI. Ini chapter Jakarta lah ya. Iya. Terima kasih atas kedatangannya. Jadi mungkin menyambung waktu dari San Mori di hari ini, kita dari tim DDS Jakarta ingin memperkenalkan namanya All New R15 Connected ABS. Itu ada dua, yaitu ada yang R15M dan yang standar seperti itu. Jadi kalau yang di sini adalah produk baru kita yang baru di launching bulan Desember kemarin, seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa memberikan warna yang baru lah di di konsumen kita, seperti itu. Nah, nanti untuk terkait teknologinya, update-nya seperti apa, kemudian kelebihannya apa sih dengan yang R15 yang sebelumnya, All New ini, nanti ada Mas Ahmad dari Service Advisor Flagship Shop Jakarta akan menjelaskan secara detailnya, seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Ahmad ya untuk menjelaskan All New R15 ini ke rekan-rekan JNCI. Boleh? Saya akan menjelaskan tentang All New R15 ini. Jadi kalau untuk yang R15 yang sebelum-sebelumnya kan hanya ada satu tipe ya, cuman beda livery aja atau warnanya saja. Kalau untuk yang tipe R15 ini ada dua, yaitu ada yang M dan versi standarnya. Nah, apa bedanya sih? Ya, nanti saya jelaskan untuk perbedaan antara yang standar dan yang versi M. Untuk yang versi standarnya dulu, dari versi 3 itu perbedaannya mungkin bisa dilihat dari dari tampilan udah beda ya. Mulai dari headlightnya kayak gitu kan beda. Nah, dari sisi itu ada juga yang beda. Contohnya dari frame. Nah, ini bisa dilihat ini adalah frame baru. Nah, di sini ada penjaganya. Kalau untuk yang R15 V3 kan ada banyak keluhan, itu terlalu nungging ya kalau bisa dibilang kalau dipakai. Nah, ini frame kita baru. Frame-nya baru, agak landai, tapi dengan tampilan masih nggak kelihatan nunduk gitu. Nah, ini dia memudahkan handling lebih enak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini injektornya kita berbeda kayak gitu. Jadi untuk segi mesin, segi frame itu ada perbedaan dari V3 kayak gitu ya kan. Terus kalau untuk yang perbandingannya, ini kan pastinya lampunya kan, karena dia desainnya gitu. Nah, kalau sekilas kalau untuk kayak velgnya, untuk upshadow-nya itu masih sama sih gitu. Nanti ada perbedaannya di versi yang R15M. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak tentang untuk All New R15 ini sebelum kita masuk nanti ke All New R15M? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk harganya 38.400 ya Pak ya? Untuk yang tipe standar. Kalau untuk yang tipe M itu 43 sekian. Gitu. Mungkin ada lagi dari segi harga. CC-nya Pak? CC-nya masih sama 155 karena emang ini kan untuk basic yang 150 dari R15 yang ini gitu. Perbedaan yang M sama yang standar apa? Nah, itu nanti ada di sana, nanti saya jelaskan pas di ada M-nya ya. Untuk perbedaannya sendiri saya ini sedikit. Itu kalau untuk yang ini udah sama-sama connected ya. Cuman kalau untuk yang M itu ada TCS-nya, ada ABS-nya, sama ada quick shifter-nya. Gitu untuk perbedaan. Untuk yang udah connected ya, kalau untuk versi standar, baik yang standar maupun yang M, All New R15 ini udah connected. Semuanya udah connected gitu. Terus ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh, Ini kita bisa lihat All New R15M connected dan ABS. Jadi motor yang terbaru kita di akhir tahun ini. Nanti Mas Ahmad akan jelaskan ada satu teknologi yang cukup baru lah ya,
namanya quick shifter. Apa itu quick shifter? Sebenarnya cukup familiar di dunia perbalapan seperti itu ya. Cuman untuk khusus teman-teman YNCI, kita akan jelaskan secara detail apa itu quick shifter dan teknologi yang terbaru lainnya seperti itu. Oke, langsung saja saya berikan ke Mas Ahmad untuk menjelaskan apa sih perbedaan dengan all new R15 yang tadi sudah kita lihat dengan all new R15M ini. Yang versi standarnya ya. Kalau yang ini versi R15 yang M-nya, dan kebetulan ini yang livery khusus. Jadi ada untuk yang R15M-nya ini ada 2 warna untuk saat ini, dan ini yang satunya yang khususnya. Nah gini. Nah untuk perbedaannya apa sih? Bisa dilihat dari pertama, yaitu mulai dari depan dulu ya. Nah ini dari kalipernya. Jika misalkan yang tipe standar itu dia menggunakan yang standar, masih sama kayak R15 yang versi 3. Nah untuk yang versi R15M ini menggunakan Baibri, jadi beda, diameternya pun beda, jadi gitu. Ini difungsikan untuk pengeremannya lebih pakem gitu. Nah terus di sini ada sensor untuk apa? Untuk ABS-nya. Jadi motor ini udah dilengkapi ABS. Untuk yang R15M ini juga dilengkapi dengan TCS gitu. Nah kalau dilihat dari penampilannya, dari speedometernya ini udah beda. Jadi looknya udah seperti R1 sih. Cuman kebetulan nggak bisa di-on-kan karena nggak ada kuncinya. Ini nanti di sini untuk TCS sama quick shifternya itu di sini ada indikatornya. Jadi ketika TCS-nya ini berfungsi atau quick shifternya berfungsi, di sini akan muncul notif gitu ya. Nah ini penampakan quick shifternya seperti ini. Nah ini untuk quick shifternya, quick shifternya Pak. Nah jadi quick shifter ini ditempatkan di perpindahan gigi ya, atau persneling. Nah ini kan terlihat beda. Kalau untuk yang versi standarnya kan sama kan, hanya lurus saja, dan di sini ada sensor. Nah sensor ini yang dinamakan quick shifter. Ini langsung memberikan sinyal ke ECU yang fungsinya untuk mengaktifkan quick shifter saat regulasi atau untuk ininya udah normal gitu ya. Untuk saat ini ada 2 Pak. Jadi ada yang blue ini. Nah ini yang ini satu. Ini kebetulan lagi di mana Pak Irfan unitnya? Keliling ya. Kemarin sih ada di sini, yaitu ada 4 ya. Yang versi standar itu biru seperti ini, sama hitam yang kayak depan. Yang versi M-nya itu ada yang seperti ini, sama yang versi livery khusus ini gitu. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teknologi TCS, mungkin quick shifternya. Quick shifter, nah itu untuk saat perpindahan gigi, pas hanya ini ya, hanya memasukkan gigi ya, bukan menurunkan gigi. Itu dia nggak perlu menekan tuas kopling gitu. Jadi karena emang peruntukannya untuk seperti itu. Jadi biarpun nggak ditekan kopling, dia akan lebih smooth kayak gitu. Dia ada sensor untuk memanipulasi pengapian sama bahan bakar gitu. Nah itu sedikit perbedaan quick shifter untuk yang tipe quick shifter sama yang standar gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Iya menaikkan. Kalau untuk nurunin nggak berfungsi sih. Kan kalau nurunin pasti RPM-nya turun kan hanya naik sebentar langsung turun lagi gitu. Kalau untuk naik kan butuh ada jeda. Nah jeda ini biar kita nggak usah ini kopling, itu diadakan quick shifter ini gitu. Untuk nggak perlu pencet kopling, iya gitu. Nggak perlu, nggak masalah, karena tapi ada regulasinya. Regulasinya kecepatannya harus di atas 20. Jadi kalau di bawah 20 nggak akan berfungsi dia. Sama untuk RPM-nya di atas 4000 gitu. Jadi kecepatan berapa tuh kalau 4000? 4000 tergantung gigi Wah. Mungkinnya 4000 udah nyampe 50-60 lah ya. Kalau RPM-nya belum segitu dia nggak akan fungsi. Dan juga kalau dia fungsi di sini harusnya ada indikatornya. Kalau indikatornya berarti itu fungsi ya, udah bekerja gitu TCS-nya gitu. TCS atau ininya juga quick shifter-nya juga.
Tapi kalau pengen, kalau untuk sekedar bisa, untuk wishseaternya sendiri harganya kan ini 500.000 ya, kalau untuk penampilan sensornya. Tapi sebenarnya kalau pengen fungsinya aktif semua itu harus diganti banyak. Contohnya dari mulai dari ECU-nya beda, wire harness atau kabel bodinya itu beda. Terus dari untuk yang ini harus ada sensor TCS-nya juga. Gitu beda. Jadi beda semua sih. Jadi kalau misalkan pengen beli yang versi standar, terus pengen up gitu, mendingan beli yang udah M sekalian dengan harga beda 5 juta, sekitar 5 juta lah ya. Itu udah dapat lengkap. Sedangkan kalau untuk pengen up gitu untuk ke yang R15 versi M, untuk ABS-nya sendiri harganya sekitar 4.500.000. Itu untuk ABS-nya aja. Belum untuk kalau misalkan ganti ECU-nya, terus ganti wire harness-nya kalau pengen quick shifter-nya ini berfungsi ya. Nah itu. Jadi mendingan untuk yang versi langsung R15M kalau pengen dapat fitur-fiturnya gitu. Kalau jauhnya sih hampir sama kayak MT-15 yang pernah launching sebelumnya. Nah itu sama gitu, dia sama untuk ininya. Cuman bedanya kalau dia kan untuk versi nakednya, nah ini diaplikasikan di sportnya. Itu sama Pak, gitu. Jadi ini beda, ini untuk headlight ini, untuk headlight DRL ininya sendiri-sendiri dia Pak. Gitu, iya masing-masing, nggak satu bonggol gitu. Jadi kalau misalkan emang, iya misalkan ya kecelakaan, rusak kecelakaan ternyata ini doang yang pecah, bisa diganti yang ininya aja, gitu. Beda sama versi yang versi 3, ketika pecah sebelah ganti satu set, kan kayak gitu kan. Mau langsung inden Kak? Langsung inden nih? Nanti saya tanya orang kemana. Boleh, siap. Nanti kita kontak-kontakan ya. Siap. Boleh nanti kontak-kontakan aja ya. Oh, boleh. Ya. Nomornya ada, Pak? Ada ya. Kita ya aja ya. Biar deal kita ya. Oke. Usaha mau beli ini maksudnya. Cocok banget nih pakai R15.